Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita, bahkan Dia selalu menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kebangkitan Yesus Membangkitkan Harapan. Kita buka di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bulan ini kita sedang memperingati dua peristiwa, yaitu yang pertama kita memperingati hari di mana kematian Tuhan Yesus atau biasanya disebut dengan Jumat Agung, dan yang kedua kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu memperingati Paskah. Setelah peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, orang-orang percaya bahkan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sudah kehilangan harapan. Kita bisa melihat suatu peristiwa di mana di dalam Lukas 24 ayatnya 13 sampai 35, di situ lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Kalau kita membaca keseluruhan dari peristiwa ini, timbul suatu pertanyaan, yaitu mengapa kedua murid Yesus ini mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kampung Emmaus. Padahal kalau kita melihat jarak dari Yerusalem menuju ke kampung Emmaus ini itu sekitar kurang lebih 7 mil. Nah, 7 mil ini itu sekitar 11 km. Ini merupakan jarak yang cukup jauh ya untuk ditempuh. Dan yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi kepada kedua murid Yesus ini? Nah, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20, di situ dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Dari percakapan ini kita bisa melihat ternyata kedua murid Yesus ini mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dan yang lebih parah lagi di ayatnya yang ke-21 di situ dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, ternyata kedua murid Yesus ini meninggalkan Yerusalem dan menuju ke kampung Emmaus ini, ternyata mereka itu sudah kehilangan harapan. Karena apa? Karena Yesus yang mereka anggap selama ini akan membebaskan mereka sudah mati. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi putus asa dan kehilangan semangat. Tetapi apa yang terjadi ketika kedua orang ini kehilangan harapan, putus asa dengan keadaan yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus meninggalkan mereka? Tentunya tidak. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita garis bawahi, yaitu Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Sungguh luar biasa ketika kedua murid Yesus ini mereka sudah kehilangan harapan, mereka putus asa. Yang Yesus lakukan yaitu Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Mengapa Yesus melakukan hal demikian? Yesus melakukan hal ini agar mereka menyadari bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus yang mati itu sudah hidup. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Yesus benar-benar meyakinkan mereka dengan apa? Dengan makan bersama-sama dengan mereka. Dan yang terjadi yaitu ketika Yesus memecah-mecahkan roti
baru terbukalah mata kedua orang ini dan menyadari bahwa yang bersama-sama dengan mereka, yang berjalan bersama-sama dengan mereka, makan bersama dengan mereka adalah Yesus yang sudah mati itu. Di ayatnya yang ke-31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hal yang luar biasa dari peristiwa ini adalah ketika kedua murid Yesus ini menyadari bahwa Yesus itu bangkit dan hidup kembali, maka bangkitlah semangat, sukacita, dan harapan mereka. Sehingga pada saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak hal yang akan terjadi atau yang akan kita hadapi. Bahkan kadangkala kekhawatiran, ketakutan, masalah, pergumulan, kekecewaan datang dalam kehidupan kita dan membuat kita kecewa, membuat kita kehilangan sukacita, semangat, dan harapan kita. Nah, bukan berarti ketika kita sudah percaya mengikut Yesus, kita tidak akan mengalami yang namanya masalah. Tetapi yang harus kita ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Yesus yang selalu bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Mungkin keadaan yang kita alami saat ini membuat kita putus asa, membuat kita kecewa, membuat kita kehilangan harapan. Tetapi janganlah kita fokus dengan apa yang kita alami pada saat ini. Yang harus kita ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan tidak hanya di situ, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Kita lihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Ketika Dia mati, Dia bangkit kembali. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap terus datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit untuk saya dan saudara. Bahkan Dia berjanji Dia tetap selalu menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Ketika Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki harapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tetap terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan tetap terus menuntun, membimbing setiap kehidupan kami, untuk kami mau tetap terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami mau tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap terus ada bersama-sama dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami menghadapi pergumulan, masalah, tantangan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah tetap terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.